Ya, halo teman-teman. Hari ini aku latihan bareng Mas Dimas. Akhirnya Mas Niko nih, admin atau dari GP Racing Indonesia, nyobain bareng ke sirkuit kesampaian ya. Dari tahun lalu sebenarnya kita mau bareng. Jadi biar tahu at least dari GP Racing Indonesia nanti bisa ngasih tahu gambaran ke teman-teman semua, followers dan lain-lain. Gimana sih rasanya naik motor di dalam track. Kita lagi ada di sirkuit karting Sentul. Jadi tadi pasti karena baru pertama kali masuk, saya ngasih referensi lah racing line-nya kira-kira seperti apa tadi kan kalau di dalam track. Tapi sebelumnya juga udah ngasih input kira-kira gearing yang nanti dipakai tuh gear berapa aja. Terus ya kalau tadi saya ngelihat dia di belakang, terus saya gantian di depan, pas kan sempat ngikutin dua lap dulu ya, coba narikin. Tapi itu normal karena ya basicnya bukan emang rider kan, terus juga belum banyak tahu reference karakter Sentul kecil tuh kayak gimana. Makanya tadi tuh Niko nih sempat gak banyak lap masuk. Tadi 2 sesi sempat gak banyak lap masuk, tapi tadi saya minta coba naik motor latihan saya. Akhirnya dia bisa lebih banyak lap, ya kan, karena pertama pas lihat motor Niko fairing standar masih nempel semua, yang pasti suhunya bakal panas banget. Terus posisi handlebarnya itu benar-benar masih ya standar ya, jadi terlalu rapat untuk kayak postur badan saya dan Niko ini pasti akan kurang agresif lah untuk ngeflipin motor di sirkuit yang mana banyak cornernya kayak di Sentul karting ini. Nah, ketika di sini kan saya udah adjust sedikit, udah potong untuk yang bagian ngelok. Kalau stang kan ada pentoknya nggak bisa di over kan, nah itu saya adjust untuk keperluan posisi badan dan riding position juga ketika di atas motor. Akhirnya kan tadi ngerasain kan apa bedanya dari motor Niko sama motor ini. Motor kita sama-sama standar, malah punya saya suspensinya semua standar. Jadi step by step lah, tapi akhirnya di sesi ketiga tadi dia bisa mulai enjoy naik motornya. Jadi ada target nggak hari ini, mau apa nih kalau dari Niko? Mungkin pengen ini sih Mas, riding style, soalnya kelihatan riding stylenya kayak patung gitu Mas. Tegak banget sama motornya. Terus juga ya memang perbedaannya antara motor Mas sama motor aku dari stangnya ya. Ya, Stangnya yang ini lebih maju dan lebih lebar aku ngerasanya, jadi dipakai beloknya lebih enak sih. dorong-dorongnya untuk kayak badan postur-postur kita tuh lebih apa ya, lebih menyesuaikan lah, lebih gampang lah gitu. Betul juga, jadi ke akunya juga nggak terlalu capek Mas. Kalau tadi kan pakai yang motor sendiri tuh 3 lap ya udah muak saya Mas. Jadi makanya di balapan GP itu kan pentingnya fitting motor sama pembalapnya. Jadi kayak misalkan contoh Dani Pedrosa atau misalkan Marc Marquez sama Alex Marquez, belum tentu posisi duduknya dia sama, footstepnya sama, handlebarnya sama. Jadi setiap rider itu punya base-nya, setupnya dia masing-masing, positionnya. Tapi karena tinggi kita berdua kurang lebih mirip, jadi masih bisa nih Niko pakai motor saya untuk dipakai latihan, dan posisinya juga akhirnya dicoba berpengaruh ke stamina kan, nggak terlalu langsung drop kan. Iya, betul. Nah, jadi salah satu poinnya posisi di atas motor itu, kenyamanan itu nomor 1. Apalagi saat balapan kan 20 lap, 30 lap. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Betul. Terus kan kalau tadi riding position yang pertama, Niko kan pertama kali masuk track. Jadi sebelum Mandalika, tapi kan Mandalika kan besar banget tracknya. Kalau ini kan kecil ya karting, terus banyak ngeflipnya. Jadi benar-benar dituntut kita harus belok. Karena emang mungkin kalau saya lihat tadi posturnya, Niko tuh masih banyak nikung pakai tangan. Harusnya dia tuh nikung pakai badan, pakai kaki diarahin, sama posisi kepala mungkin bisa lebih luas lagi. Jadi untuk bagian tangan ini nggak usah kaku, nggak usah tegang, lebih banyak dilosin. Tapi yang kita main tuh badan kita sama kepala kita. Karena kalau kepala kita lebih, bisa tekung kanan lebih condong gini, otomatis motor akan lebih nikungnya lebih mudah. Betul Mas. Ya aku kerasa juga dari kakinya ini kayak ke step tuh lepas-lepas gitu Mas kalau belok. Ya, mungkin itu juga salah satu hal yang harus diperbaiki, positioning kaki. Dan beberapa kayak juga aku lagi belok ke kanan itu tiba-tiba lepas, kan ngeri ya, maksudnya kalau kecepatan tinggi kan bisa
jatuh. Kalau lihat sekilas dari motornya Nico nanti mungkin bisa di shoot lebih dekat. Untuk ukuran tinggi kayak kita nih, posisi ini footstepnya Nico ini terlalu atas, terlalu kayak buat untuk orang yang lebih pendek 165-an mungkin ya. Nah, kalau saya udah di-adjust ke bawah tapi sebenarnya masih bisa minta ke bawah, dan mungkin untuk poster kita akan lebih nyaman. Tapi minusnya ada beberapa area karena di sentul karting ini pianonya atau tarmaknya itu tinggi, jadi ada beberapa area tuh kita bakal mentok. Tapi overall untuk positioning kayak gini tuh udah cukup lumayan. Bener Mas, kerasa sih. Ya, kerasa banget di lutut ya. Kalau ini lututnya nggak terlalu ngelipat gitu Mas. Kalau itu benar-benar ngelipat banget dan jadinya cepet capek sih. Ya, pasti. Jadi kan kayak posisinya kayak ibarat kayak squat terus gitu. Di pahanya panas Mas. Jadi teman-teman kan banyak yang hobi modifikasi atau yang pengikut balapan dan segala macam. Jadi kadang tuh pengen ganti footstep racing atau misalkan handlebarnya ganti racing dan segala macam, tapi ternyata belum optimal. Mungkin salah satunya posisi badan kalian itu belum maksimal dengan posisi footstep yang sekarang. Nah, mungkin ini cuman gagasan saya. Mungkin nextnya saya sama Nico nih atau sama Dimas sama GP Racing Indonesia nih kita mungkin bisa bikin kelas ya. Kalau ada waktu nih kita bikin kelas buat teman-teman yang emang ngikutin balapan, ngikutin saya, ngikutin GP Racing Indonesia juga. Mungkin kapan kita bikin agenda, kita track day bareng di sentul kecil atau kayak gimana, kita bisa diskusi, bisa sharing bareng. Jadi biar makin respect sama semua rider gitu. Jadi kan Nico sekarang tahu kan, jadi rider tuh at least di sirkuit tuh harus apa aja yang disiapin. Nico ini aktif loh olahraganya segala macam, tapi kan ternyata nggak semudah itu, ya kan? Ya kayak aku nih memang aktivitasnya sehari-hari di gym lah ya, hampir tiap hari nge-gym ya, mungkin seminggu 4 kali. Tapi ketika aku di sirkuit dengan hanya 4 lap pun aku udah pengen muntah gitu. Bener-bener pengen muntah. Aku nggak bohong, nggak melebih-lebihkan. Dan karena memang tuntutan fisiknya tuh berbeda ya. Kalau gym kan mungkin gerakannya statis dan juga dari segi endurance-nya, dari segi heart rate-nya kan agak rendah ya kalau gym. Karena kan nggak ada kardio kan. Nggak ada kardio. Dan racing gini kan heart rate-nya kenceng. Apalagi ini sirkuit kecil, sentul karting di mana kita cuman, kata Mas Dimas tadi, di straight itu cuman 4 detik istirahatnya gitu. Sisanya pontang-panting aja terus, ya kerasa banget sih capeknya. Ya, dan aku juga akhirnya nih respect nih sama pembalap. Ternyata jadi pembalap itu nggak mudah sama sekali, capeknya luar biasa, dan terlebih lagi memang effort yang harus dikeluarkan luar biasa, mulai dari motor, perlengkapan balap segala macem. Ini aja sampai sewa nih. Ya, ini aku juga sampai sewa. Ya udahlah, buat kali-kali kan ya, buat belajar sama Mas Dimas kapan lagi. Ya, tapi aku salut banget lah sama pembalap-pembalap kayak gini, bisa cetak time kenceng, konsisten, dan juga dengan staminanya luar biasa. Nah, ini contoh nih, Torik tadi ngeran dia 30 lap loh. Dibagi 2 sesi, 15 lap. Terus 20 lap, tadi sesi ketiga dia 20 lap. Nah, sekarang mau dikurangi 15 lap, tapi saya minta dia improve lap time-nya. Jadi dia sempat vakum sebulan. Jadi untuk kembaliin emang gak terlalu mudah, apalagi Nico yang belum pernah nyobain track gitu. Saya walaupun vakumnya setahun, tapi saya ada memoris gitu kan di sini. Jadi untuk adaptnya gak terlalu lama. Tuh. Nah, jadi teman-teman yang ngikutin GP Racing Indonesia atau saya, nanti mungkin kita bikin agenda berdua ya, bikin agenda bareng, seru-seruan entah di akhir tahun atau apa. Kita kayak bikin track day atau coaching bareng, sharing, terus juga kita mungkin bisa sama-sama muterin track, ntar saya bisa sharing experience saya pas di balapan kayak gimana. At least nanti ketika di jalan raya ini bakal kepake banget. Tuh, jadi nggak asal cepat, tapi cepat tuh ada tekniknya, men. Kayak teknik menikung, teknik open gas, braking juga semua ada diukur lah istilahnya. Nah, aku salut banget sama Mas Dimas, dan terima kasih buat Mas Dimas yang udah menemani saya yang konyol banget lah hari ini istilahnya. Tapi nggak apa-apa lah, step by step ya Mas ya, kata Mas tadi. Intinya saya senang banget. Jadi rekan-rekan media di Indonesia kan banyak yang ngeberitain tentang MotoGP, tentang Superbike atau event-event racing lainnya, dan tapi mereka belum pernah nyobain track seperti apa. Jadi kalau Nico udah nyobain track, jadi dia tahu nih
pembalap itu yang harus dibutuhin apa, kesiapannya seperti apa, dan yang pasti ya kita harus lebih respect lah sama pembalap. Yang pasti jangan lupa support dan dukung terus semua pembalap Indonesia dimanapun eventnya, apapun brand motornya. Dan satu lagi, nanti tanggal 2-3 Maret tim MS Glow Foreman Racing Team akan balapan di Mandalika. Jangan lupa support. Kita dukung terus ya pembalap Indonesia, Mas Dimas yang akan di Mandalika akan tampil nih. Bawa CPR 600 ya Mas ya. Kita doakan supaya Masnya sukses, bisa membawa Indonesia dan membawa tim MS Glow Foreman untuk meraih kemenangan. Amin. Terima kasih Mas. Masuk lagi ya. Masuk lagi. Kita coba satu run lagi ya kalau nggak hujan.
Mantap bro. Masuk video. Yoi. Thank you for watching. Salam respect all riders.